Cek. Ayo dengan semangat, pria-prianya Tuhan. Tes, ya. Kalau siapa kita? Pria Betel Indonesia. Ada salahnya ya. Pria Betel Indonesia. Jangan Pria Betel Indonesia, jangan ya. Dikasih salah. Pria Betel Indonesia. Gaspol. Mantap dulu. Yes. Mantap dulu Pak. Mantap dulu. Udah nggak usah. Gaspol aja udah. Gaspol. Oke. Nanti gaspol itu ada filosofinya. Ayo siap ya. Pria-prianya Tuhan. Siap. Udah pakai bahasa Indonesia. Tegang. Oke. Siapa kita? Pria Betel Indonesia. Siapa kita? Pria Betel Indonesia. Pria Betel Indonesia. Gaspol. Yes. Indonesia. Kedua kali Pak. Oke, sekali lagi ya. Ulang ya. Siapa kita? Pria Betel Indonesia. Siapa kita? Pria Betel Indonesia. Pria Betel Indonesia. Gaspol. Yes. Oke, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, jangan langsung duduk pria beto. Ya, kita mau tetap bangkit berdiri ya. Ya, haleluya. Jadi udah nggak one two three lagi ya. Tapi siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Pria beto Indonesia. Ya, kasih tas dulu kiri kanannya. Ya, gaspol terus. Ya. Sebab kita adalah pria-pria yang telah dipilih Allah untuk terus menjadi saksinya Tuhan. Amin. Mari kita puji Dia, kita bersorak bagi Dia, kita mau naikkan syukur kita. Haleluya. Tak dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Katakan kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya Bapa. Sekali lagi katakan kamu dipilih, tunjuk teman-teman di kiri kanannya dari segala bangsa. Katakan kamu dipilih jadi umatnya. Amin. Haleluya. Kamu dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, Tuhan. Haleluya. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Sekarang sebutkan nama kita masing-masing ya. Sebutkan namamu masing-masing ya. Ayo kita sama-sama katakan. Dipilih dari segala, mana namanya, sebutkan yang kencang. Haleluya. Jadi umatnya, sebutkan namamu. Dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan, haleluya, dan hormat kami. Pujian kami, Tuhan.
kami berikan sembah, berikan sembah dan puja kami, berikan sembah dan puja kami. Para pria-prianya Allah terus bangkit bagi dia, amin. Yang mau terus bangkit katakan amin. Haleluya. Mari semua yang mau katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesaran sampai setiap tutup. Amin. Shalom. Hanya segala raja yang mau terus bangkit katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja, yang terus buat Tuhan yang sekali lagi yang dialah. Mari para pria, bukan sampai setiap lutut, Yesus Kristus. Sekali lagi yang terbaik buat Tuhan, jalan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja, dialah sama-sama soraknya Raja. Siapa kita? Siapa kita? Pria Betel Indonesia. Yes, haleluya. Mari kita semua duduk, kita angkat pujian sekali lagi Mas Pria Betel ya. Ya, tepuk tangan sama-sama. Semua seperti pohon tertanam di tepi sungainya, yang menghasilkan buah pada sorakan. Daunnya tidak lagi berhasil selalu, yang cinta firman Tuhan dan penuh kasih. Mari dengan hatimu katakan sekali lagi, seperti pohon tertanam, amin, di tepi sungainya, ada musimnya, oh, berhasil selalu, yang cinta firman Tuhan dan penuh kasih, yang cinta firman
Pria Battle Indonesia. Pria Battle Indonesia. Siapa kita? Siapa kita? Ya, sekali lagi kasih tos kiri kanannya katakan Pria Battle Indonesia. Mantap gaspol. Silakan Merti. Selamat malam semua, terima kasih atas kesempatannya. Malam ini kita ada sedikit kesaksian. Ini luar biasa sih kesaksiannya menurut saya. Dan orangnya bukan yang tinggalnya di sekitaran sini. Jadi kita akan lihat betapa dia punya hati untuk datang setiap Senin kumpul sama kita. Bang Obed, tolong Bang Obed. Nih, ayo Bang Obed, di tengah Bang Obed, jangan di pinggir-pinggir. Ayo Bang Obed, coba ceritain awal mula bisa sampai masuk di Pria Battle itu gimana sih? Selamat malam semuanya. Nama saya Obed Huta Barat. Ya, pertama terima kasih pada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Jadi awal pertamanya ya hanya ikut-ikutan sama iparku. Dipaksa nggak? Apa iparnya kita panggil sekalian? Ayo iparnya suruh naik sekalian. Nih sekalian, ayo coach sekalian coach. Jadi dua belah pihak, nggak sepihak doang nih. Jadi ini ipar. Nah, adik ipar. Ya, istri saya kakaknya. Nah terus gimana nih perjuangannya? Awalnya ini gimana nih coach? Aku tanya coach Parlin dulu nih. Coach Parlin gimana? Ngajaknya ini gimana sih awalnya? Awalnya saya mengajak Ipa Laeguni ke gereja sebenarnya. Ya, terus pada waktu hari Senin saya kan rutin suka saya memang untuk mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Jadi sewaktu-waktu saya ajak Laini minta izin dari kakakku. Jadi kakak mendorong. Kadang memang sulit. Kadang-kadang dia nggak ada. Pas saya jemput nggak ada kemana. Lain gue bilang pergi. Oh, menghindari saya pikir kan. Tapi lama-lama ya saya doakan juga gitu. Tapi lama-lama di tahun 2004 ini sudah mulai ada hasil gitu loh. Hasil untuk Lai tetap bisa konsisten mengikuti. Dan saya lihat pengajaran-pengajaran yang diberikan selama ini memang berdampak kepada kehidupan secara pribadi mungkin ya. Tuh. Nah, terus kan itu kan coach yang lihat ya. Nah, sekarang aku tanya, apakah dengan Bang Obed ikut Pria Battle ini apa sih yang Bang Obed dapat? Jadi awalnya saya merasa aneh. Aneh ya Bang? Ya, aneh dengan ya terutama dengan gereja ini. Ya kan saya terlahir dari keluarga memang Kristen tapi ya gereja kedaerahan GKPI. Kebetulan orang tua juga penetua. Jadi awal-awal mengikuti gereja ini saya sempat geli dalam hati. Karena kan kalau di sono kan Loh, kita kan nggak ada nyanyi itu kan ya duduk aja kan, nggak bertepuk tangan gembira kayak di gereja kita ini sekarang ini. Awal-awal perasaan itu nggak bisa saya hilangkan, nggak bisa saya hilangin sama sekali. Tapi ke belakang begitu ngikuti sekali dua kali, akhirnya ya malah saya jadi joget. Jadi itu efek dari gembala ya Pak? Iya. Karena gembala suka nyanyi juga di depan ya Pak? Iya. Jadi awal-awal sampai saya sempat bertanya kepada Pak Markus, sama pendeta gembala kita. Tapi rupanya belum saya ajukan pertanyaan udah dijawab sama beliau. Waktu itu beliau lagi khotbah. Nggak perlu saya tanyakan lagi saya pikir. Nah, yaitu tentang bahasa roh. Saya itu sempat geli kalau dengar orang itu berbahasa roh. Ini apa dibuat-buat apa gimana saya pikir. Jadi pertanyaan ini dia sempat mau saya tanyakan. Bahkan saya udah jumpai bapak waktu itu. Pak, saya ada pertanyaan yang mau saya tanyakan. Bahkan sama ipar saya, terus saya bilang itu, ini harus ditanyakan. Kenapa nggak bisa? Ini ganjalan.
di hati. Akhirnya ya tanpa saya tanyain terjawab dan saya bisa terima itu sekarang. Begitu. Hanya mungkin pewahyuan dari Tuhan belum datang. Tapi apa sih yang Bang Opet dapat nih selama mungkin udah setahun lebih ya Bang Opet ikut hari Seninnya pemuritannya? Belum ya? 2023 akhir ya udah mulai ngikut ya. Memang seperti yang dibilangi per saya, awal-awalnya itu saya diajak untuk pertemuan pria battle, saya ngelak-ngelak. Kadang saya pergi duluan sebelum Ipar saya datang. Nah belakangan ya banyak sih saya dapat dari pertemuan pria battle kita. Ya terutama yang jelas tentang kebersamaan kita sharing, tentang Tuhan, itu banyak kita dapat. Ya akhirnya makin kebiasaan. Jadi sekarang kalau nggak Ipar saya belum datang, saya udah siap. Iya. Begitu. Teman-teman ini coach kita sama Bang Opet ini tinggalnya nggak dekat. Coba coach tinggal di mana? Saya tinggal di Coach main coba. Saya tinggalnya di dekat Mabes TNI, Cilangkap. Coba bapak-bapak bisa bayangin dari Cilangkap, kadang-kadang naik motor, kita di sini mulai jam 8, jam 10 beliau baru pulang. Coba. Kita nih yang dekat-dekat sini terkadang malu. Saya juga suka terlambat. Dia udah nyampe, saya belum nyampe. Kita pada rumahnya di sekitar sini gitu. Terkadang yang kayak gini ini tamparan buat kita juga sih sebenarnya gitu. Nah, Bang Opet, kalau Bang Opet di mana Bang Opet? Kalau saya sih dekat terminal Kalideres. Cuman seringnya kalau Ipar saya inilah pulang dari pria battle kita, dia kan suka nggak konsen kalau bawa motor. Jadi saya kepikiran terus kalau dia pulang. Sempat pernah saya bilang sama Ipar saya, apa nggak lebih bagus cari gereja GBI juga yang di daerah Taman Mini? Saya bilang, soalnya udah kejauhan. Tapi jawabannya ya udah lebih nyaman di sini. Ya apa mau kita bilang? Jadi coach ini pun setiap hari Minggu pun dia ibadah tetap di kita di sini. Jauh kalau menurut saya mungkin sekitar 1 jam lebih ya Pak ya. Terkadang coach istrinya suruh berangkat dulu, dia nyusul belakangan. Karena dia harus ngelatih sepak bola. Gitu. Jadi bapak-bapak inilah contoh orang yang punya hati, benar-benar punya hati, mau datang walaupun dengan badan fisik yang lelah. Terkadang makanya saya bilang saya sendiri malu kalau saya suka terlambat tuh sama beliau-beliau ini nih. Rasanya nggak etis ya, yang jauh aja datang masa kita nggak datang. Terus Bang Opet terakhir apa yang mau pesan sama bapak-bapak di sini Bang Opet? Waduh nggak berani buat Oh pesan. nggak apa-apa, nggak diomelin Pak. Bukan, karena saya pun masih sangat-sangat kurang dalam hal Tuhan ini. Masih sangat-sangat kurang. Dari Ya. kebapaan aja Bang Opet. Jadi selama ini yang Bang Opet dapat selama ikut pemuritan ini apa sih yang poin Bang Opet sebagai seorang ayah atau kepala keluarga, seorang laki-laki di rumah? Yang saya dapat itu ya nggak menghilangkan kita selalu perhatian dari Bruce Subur yang setiap harinya kayaknya sebagai pendorong semangat. Satu lagi Om Kusen itu yang dua ini nggak pernah lepas, tiap hari ngirimi saya kata-kata Tuhan. Mutiara. Kata-kata Tuhan ya. Iya. Di setiap hari. Biar kayak Om Kusen juga misalnya lagi di Jawa ya. Nah, dia tetap kirimin. Gitu juga bro, mau jam berapa juga pagi itu udah jam sebelum jam 6 kayaknya udah masuk. Paling enggak saya awalnya pun Apa ini gitu? bukan Terganggu. ini orang apa nggak bosan yang ngirimin ini saya pikir. Tapi akhirnya saya sadar juga. Nah, ini mungkin ya itu tadi mereka yang selalu memberi kita semangat untuk selalu mengingat Tuhan mungkin ya. Ya itulah yang saya rasakan. Di tempat lain saya belum pernah dapetin yang seperti itu. Terima kasih teman-teman. Ini nanti yang Bang Opet bicarakan nanti akan dibahas sama Bapak. Hari ini habis ini dibahas sama Bapak. Ada lagi Bang Opet? Udah cukup ya. Coach ada lagi yang mau disampaikan? Udah gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman.
Pak, silakan Pak, waktu dan tempat. Tes, oke. Bapak-bapak, saya mau sampaikan, nggak tahu panjang atau lebar, saya nggak ngerti ya. Tapi satu hal bahwa sebelum di poinnya, saya mau yang tadi yang terakhir saya kirim, ya, saya mau kasih tahu ke bapak-bapak bagaimana saya ada di dalam sebuah komunitas sebelumnya ya, dari awal nih Pak, dari awal, ya, dari awal, ya, terus dari pertama. Ini pertama ya. Ya. CNN Indonesia sudah dirilis pada 1 Februari kemarin, dan di bulan April secara de facto itu kami ada pertemuan. Jadi saya tidak lagi menjadi salah satu presiden direkturnya untuk CNN Indonesia. Dari sejak tahun 2005 saya ada di situ. Yang beberapa waktu lalu saya khutbah, saya juga sampaikan bagaimana sebenarnya nggak gampang di situ. Nah, tadi ketemu dengan teman, ya, dia seorang motivator, dia seorang dia punya institut atau akademik untuk behavior. Tadi ngajak ngobrol sama saya. Nah, dia nanya saya, kenapa saya nggak terus kayak misalnya ke Stephen Agustinus, terus kemudian ke Ibu Meg, saya nyerap aja nilai-nilai. Ya, kemudian dia juga ajak saya dari beberapa tahun lalu, ini teman ini ngajak saya untuk dia pergi keliling-keliling. Ya, waktu itu dia bikin seminar juga KKR di Malaysia segala macam. Saya nggak mau, karena saya nggak mau terlalu banyak yang itu. Nah, saya fokus untuk pelayanan pria, karena itu yang menolong saya untuk bertumbuh secara pribadi, ya, di pribadi saya, di keluarga, itu yang paling utama. Dan saya berbagi untuk di gereja, dan bahkan saya tidak pernah berpikir bahwa ketika saya mulai dari hal-hal yang kecil, ya, saya dipercaya sampai di puncak pimpinan di CNN Indonesia yang jumlahnya sudah waktu itu yang untuk ulang tahun keberapa itu sudah 1 juta lebih, ya. Jadi nanti saya ada kaitannya dengan Brother Keeper, saudara. Saya punya teman itu di seluruh Indonesia, saya punya teman. Nah, itu ya, saya punya teman di seluruh Indonesia. Saya mau pergi kemana, cuma kadang istri bilang gini, Pak, kita di sini jangan kontak teman. Ya. Kenapa? Karena saya dianggap seperti presiden. Karena kalau saya ada di situ, waduh, disambut, dijamu segala macam. Dan saya nggak biasa begitu. Biasa saya melayani, terus disambut begitu itu rasanya risih gitu. Ya. Kalau saya biasanya kasih tahu teman, ya, saya bilang, mohon maaf, saya izin mau melewati daerah Anda. Ada di mana sekarang? Aku sudah meninggalkan kota Anda. Nah, itu saya cerita. Jadi kalau saya baru masuk saya nggak cerita. Karena sempat juga dulu kalau baru masuk begitu ya, langsung dihadang. Dihadang. Ya, saya nggak ngerti juga. Saya bukan orang penting, bukan orang apa. Tapi karena mereka melihatnya kayak begitu. Lihatnya kayak begitu. Nah, itu bicara tentang saya terlibat di pergerakan ini, itu saya nggak pernah berpikir ada benefit. Yang saya pikir adalah benefit untuk diri saya, pemulihan diri saya, kemaksimalan saya, keluarga, dan saya bisa berbagi ke gereja lokal, dan saya bisa berbagi ke teman-teman gereja lokal, Tapi Tuhan punya rancangan yang lain. CNN selesai, tahun lalu udah mulai dipersiapkan. Tahun lalu bulan September saya dihubungi untuk saya terlibat di sini ini. Nggak bisa ya? Kok nggak bisa? Udah. Ya, terlibat di sini. Saya dihubungi
oleh ketua 5 ini. Ya, saya juga nggak ngerti. Ya, dia membawa Departemen Keluarga dan Wanita. Saya dihubungi, ditelepon, terus lembar berikutnya. Nah, akhirnya di Departemen Keluarga ini saya masuk di biro di sini nih. Saya juga nggak pernah berpikir saya ada di situ. Kenapa? Ini bukan koneksi, tapi memang ya saya punya kapasitas di situ, punya kapasitas di sini. Nah, kenapa saya punya komunitas teman-teman yang ada di sini? Ternyata ini adalah dulu sama-sama dalam pembinaan, ya, dia pembicara, kami bina. Nah, kalau ini suka ngundang saya, nelponin saya di sebuah gereja lokal, saya sampai lupa sama dia. Baru dia ngingetin saya, Pak Markus, lupa ya mas saya? Ya, siapa ya? Waduh, lupa. Itu kalau ada training training fasilitator, panitia, saya hubungi bapak di gereja kami kan. Oh, saya ya berlaku sedikit lah saya. Nah, jadi saya pegang di sini nih, di biro ini saudara ya, dan dipercayakan di sini, dan akhirnya saya membuat yang berikutnya, ya, membuat dengan teman-teman, ya, ini visinya, ya ini visinya, ini statement ini ketika saya diundang oleh senior, ditanyain apa itu Pria Betel, kaitannya dengan ini dia PSK ini, apa kaitannya? Tuhan kasih hikmat, saya bilang ya Pria Betel itu memulai dari Pria Betel menuju Bapak sepanjang kehidupan. Kalau mau jadi Bapak harus jadi pria yang benar. Itu spontan, dan ini jadi statement, power statement sampai hari ini. Saya percaya itu hikmat Tuhan, ya, itu hikmat Tuhan. Terus berikutnya, nah ini kami bersama dengan tim, saya menyusun ini, dirapiin sama teman-teman, ya. Ini filosofinya, terus lanjut. Nah ini logo ini logo Pria Betel Indonesia. Ini logonya. Ya. Ini gambar ini kami ambil dari sini, dari Strong Family, dan dari ini gabungan. Itu anak cuma 2 ya. Ini 2 anak. Anak cuma 2. Ini bapak anak ini anaknya cuma 2. Kalau Strong Family anaknya berapa? 4 ya. Ya, goreng juga hafal ya kan. Makanya kami 3 ya. Baterai 3 ya, tengah-tengah dikit ya. Kalau Indra juga 3 ya. Yang 2 harus nambah ya. Serius ini ya kan? Masih bisa bro. Ini berapa? 3 udah. Tapi Strong Family 4 loh. Enggak ya. Jadi ini kami bikin, kami sepakati. Oke, lanjut. Nah, tadi itu, nah ini yel-yelnya. Siapa kita? Pria Betel Indonesia. Dan ini jadi yel-yel nasional. Ini yel-yel nasional. Saya tadinya membuat begini. Siapa kita? Pria Betel Indonesia. Siapa kita? Pria Betel Indonesia. Saya nyadap yang di sini. Pria Betel Indonesia, mantap. Tapi ketika pertemuan ada ketua 5 tadi itu, Pak Markus jangan mantap. Gaspol. Oh ya udah diganti gaspol. Ya paling tidak kan ikut andil kan ya. Ya saya ikut andil berapa persen itu ya. Nah ini. Nah filosofinya lanjut filosofi. Ya ini gaspol itu yang pertama adalah glorify. Pria itu berjalan dari kemuliaan pada kemuliaan karena kasih karunia Tuhan, diselamatkan, harus berjalan dari kemuliaan pada kemuliaan. Attitude adalah tingkah laku, sifat karakter tingkah laku di dalamnya di sini attitude. Pria itu harus jadi teladan dalam tingkah laku. Ya. Kemudian sacrifice, pria itu harus berkorban buat istri dan anak-anak mulai dari keluarga. Ya. Jangan mengorbankan istri dan anak-anak. Ya. Kemudian protector, ya, pelindung.
Jadi pria itu jadi predator, dari predator menjadi protektor. Bilang, lihat wajahnya, kamu dulu tuh predator. Tahu predator? Tahu predator? Hah? Hah? Pemaksa. Ya kan? Tapi pemangsa. Pemangsa. Dan menjadi pelindung. Jadi saudara jadi pelindung, bukan ganas. Di keluarga itu bukan ganas. Terus obedience. Obedience itu adalah pria itu belajar taati firman dan loyal terhadap banyak hal. Loyal juga terhadap pasangan, terhadap anak-anak, loyal terhadap kesetiaan, ini juga yang harus dibangun. Makanya pakai gaspol. Ya, jadi gaspol ada artinya. Ya, kami telah menyusun buku. Saya susun buku ke 13 sesi yang pernah dipraktekin di tempat ini, yang pernah ikut ya. Itu yang pernah ikut di sini, dan kemudian kami ke Pak Roni koreksi, puji Tuhan, kekurangannya hanya 10%, jadi 90% oke. Dan inilah judul-judul bukunya. Ini sudah dipraktekin di sini, dipraktekin di Geraha Betel, dipraktekin di Papua 2 tempat, dan kemudian di Sibulga. Ya. Nanti di Oktober ini tidak akan kami bawa semuanya, tetapi akan kami modif dengan bagaimana materi ini untuk keluarga, suami istri. Jadi Pak Sutri itu nanti itu sebenarnya usulan dari pria Betel supaya ikut camp itu bersama dengan istrinya. Saya sudah compile ini, ada 10 sesi total, nggak 13, dan saya tinggal perbaiki. Nanti trainer-trainernya bukan dari luar lagi, tapi dari kami sendiri. Ya, kami telah siapkan ini. Jadi ini materinya keren banget. Ya, bicara tentang apa ini? Bicara tentang banyak hal. Ya, ini original purpose. Ini bicara tentang penghalang kemaksimalan. Ini bicara tentang problem emosional. Saya tadi ngobrol dengan Mbak Tuan ini tentang problem emosional. Pria itu problem emosionalnya kadang tak terkendali. Kenapa itu? Pertama ada dark side, ada dark side. Ada namanya parenting, pola asuh yang salah, dan kemudian memang secara medis itu hari-hari ini menurut WHO yang kemarin disampaikan itu berapa? Ini di ruangan tertutup ya. Orang gila itu enggak, di sini nggak apa-apa kan, saya nggak akan diperkarakan kan. Kalau ada 4 orang, itu 1 gila. Iya, dulu 10 loh. Dulu 10. Sekarang 41, itu terakhir WHO. Kemarin disampaikan berapa? Sama Aman. Berapa itu kemarin? Dan kemarin dia sebut dan Calvert. Calvert itu dalam penelitiannya di rumah sakit itu, orang sakit itu 75% sampai 85% karena kejiwaan. Tapi sekarang ini, tahun ini adalah tahun tekanan, tahun depresi. Bukan resesi, tapi depresi. Ya. Dan saya tadi sempat ngobrol, saya dapat masukan untuk materi ini bagus, ya. Jadi tentang problem emosional, kemudian tentang apalagi itu gaya komunikasi, kita bahas tentang komunikasi. Jadi kesulitan pria itu ada di komunikasi, ya. Yang kedua adalah tentang keuangan, yang ketiga adalah tentang seks. Nanti dibahas. Ini 3. Ini akan jadi error dalam relationship dengan keluarga, dengan orang lain. Orang akan selek dengan orang lain juga karena keuangan. Hati-hati. Ya, ini dibahas, saudara. Jadi ini akan dibahas tuntas. Nanti yang 3 ini kami bahas di Pak Sutri. Saudara kalau nggak ikut rugi, saudara ya. Dan itu kapasitasnya berapa? Koindra ada 90 orang ya, 45 pasang. Nah itu, jadi diharapkan ada 45 pasang ikut ini. Oke, lanjut. Ini filosofis.
Nah ini waktu saya pergi ke Papua, waktu pergi ke Papua, yang kemarin saya sudah cerita, ini ke Papua terus berikutnya, saya dianggap seperti presiden. Karena kalau saya ada di situ, waduh disambut, dijamu segala macam. Dan saya nggak biasa begitu, biasa saya melayani, terus disambut begitu itu rasanya risih gitu. Ya, kalau saya biasanya kasih tahu temen, ya saya bilang, mohon maaf saya izin mau melewati daerah Anda. Ada di mana sekarang? Aku sudah meninggalkan kota Anda. Nah itu saya cerita. Jadi kalau saya baru masuk saya nggak cerita. Karena sempat juga dulu kalau baru masuk begitu ya langsung dihadang. Dihadang. Ya saya nggak ngerti juga. Saya bukan orang penting, bukan orang apa. Tapi karena mereka melihatnya kayak begitu. Lihatnya kayak begitu. Nah itu bicara tentang saya terlibat di pergerakan ini. Itu saya nggak pernah berpikir ada benefit. Yang saya pikir adalah benefit untuk diri saya, pemulihan diri saya, kemaksimalan saya, keluarga, dan saya bisa berbagi ke gereja lokal, dan saya bisa berbagi ke teman-teman gereja lokal, Tapi Tuhan punya rancangan yang lain. CMN selesai, tahun lalu udah mulai dipersiapkan. Tahun lalu bulan September saya dihubungi untuk saya terlibat di sini ini. Nggak bisa ya? Kok nggak bisa? Udah. Ya, terlibat di sini. Saya dihubungi oleh ketua 5 ini. Ya, saya juga nggak ngerti. Ya, dia membawa Departemen Keluarga dan Wanita. Saya dihubungi di telepon. Terus lembar berikutnya. Nah, akhirnya di Departemen Keluarga ini saya masuk di biro di sini nih. Saya juga nggak pernah berpikir saya ada di situ. Kenapa? Ini bukan koneksi, tapi memang ya saya punya kapasitas di situ, punya kapasitas di sini. Nah, kenapa saya punya komunitas teman-teman yang ada di sini? Ternyata ini adalah dulu sama-sama dalam pembinaan, ya, dia pembicara, kami bina. Nah ini kalau ini suka ngundang saya, nelponin saya di sebuah gereja lokal, saya sampai lupa sama dia, baru dia ngingetin saya. Pak Markus lupa ya sama saya? Ya, siapa ya? Waduh lupa. Itu kalau ada training training fasilitator, panitia, saya hubungi Bapak di gereja kami kan. Oh saya, ya berlaku sedikit lah saya. Nah, jadi saya pegang di sini nih, di biro ini saudara ya, dan dipercayakan di sini, dan akhirnya saya membuat yang berikutnya, ya, membuat dengan teman-teman, ya ini visinya, ya ini visinya, ini statement ini ketika saya diundang oleh senior, ditanyain apa itu Pria Betel, kaitannya dengan ini dia PSK ini apa kaitannya? Tuhan kasih hikmat, saya bilang ya Pria Betel itu memulai dari Pria Betel menuju Bapak sepanjang kehidupan. Kalau mau jadi Bapak harus jadi pria yang benar. Itu spontan, dan ini jadi statement, power statement sampai hari ini. Saya percaya itu hikmat Tuhan, ya itu hikmat Tuhan. Terus berikutnya, nah ini kami bersama dengan tim, saya menyusun ini, dirapiin sama teman-teman, ya ini filosofinya. Terus lanjut, nah ini logo ini logo Pria Betel Indonesia, ini logonya, ya. Ini gambar ini kami ambil dari sini, dari Strong Family dan dari ini gabungan. Itu anak cuma 2 ya. Ini 2 anak. Anak cuma 2. Ini bapak anak ini. Ini anaknya cuma 2. Kalau Strong Family anaknya berapa? 4 ya. Ya. Goreng juga hafal ya kan. Makanya kami 3 ya. Baterai 3 ya. Ya tengah-tengah dikit ya. Kalau Indra juga 3 ya.
Yang 2 harus nambah ya. Serius ini kan? Ya kan? Masih bisa bro. Oh, berapa? 3 udah. Tapi strong family 4 loh. Ya, enggak ya. Jadi ini kami bikin, kami sepakati. Oke, lanjut. Nah, tadi itu, nah ini yel-yelnya. Siapa kita? Pria Betel Indonesia. Dan ini jadi yel-yel nasional. Ini yel-yel nasional. Saya tadinya membuat begini. Siapa kita? Pria Betel Indonesia. Siapa kita? Pria Betel Indonesia. Saya nyadap yang di sini. Pria Betel Indonesia, mantap. Tapi ketika pertemuan ada ketua 5 tadi itu, Pak Markus jangan mantap. Gaspol, gaspol, gaspol. Oh ya udah diganti gaspol. Ya paling tidak kan ikut andil kan ya. Ya saya ikut andil berapa persen itu ya. Nah ini. Nah filosofinya lanjut filosofi. Ya ini gaspol itu yang pertama adalah glorify. Pria itu berjalan dari kemuliaan pada kemuliaan karena kasih karunia Tuhan diselamatkan, harus berjalan dari kemuliaan pada kemuliaan. Attitude adalah tingkah laku, sifat karakter tingkah laku di dalamnya di sini attitude. Pria itu harus jadi teladan dalam tingkah laku. Ya. Kemudian sacrifice, pria itu harus berkorban buat istri dan anak-anak mulai dari keluarga. Ya. Jangan mengorbankan istri dan anak-anak. Ya. Kemudian protector, ya, pelindung. Jadi pria itu jadi predator, dari predator menjadi protektor. Bilang, lihat wajahnya, kamu dulu tuh predator. Tahu predator? Tahu predator? Hah? Hah? Pemaksa. Ya kan? Tapi pemangsa. Dan menjadi pelindung. Jadi saudara jadi pelindung, bukan ganas. Di keluarga itu bukan ganas. Terus obedience. Obedience itu adalah pria itu belajar taati firman dan loyal terhadap banyak hal. Loyal juga terhadap pasangan, terhadap anak-anak, loyal terhadap kesetiaan, ini juga yang harus dibangun. Makanya pakai gaspol. Ya, jadi gaspol ada artinya. Ya, kami telah menyusun buku. Saya susun buku ke 13 sesi yang pernah dipraktekin di tempat ini, yang pernah ikut ya. Itu yang pernah ikut di sini. Dan kemudian kami ke Pak Roni koreksi, puji Tuhan, kekurangannya hanya 10%, jadi 90% oke. Dan inilah judul-judul bukunya. Ini sudah dipraktekin di sini, dipraktekin di Geraha Betel, dipraktekin di Papua 2 tempat, dan kemudian di Sipulga. Ya. Nanti di Oktober ini tidak akan kami bawa semuanya, tetapi akan kami modif dengan bagaimana materi ini untuk keluarga, suami istri. Jadi Pak Sutri itu nanti itu sebenarnya usulan dari pria Betel supaya ikut camp itu bersama dengan istrinya. Saya sudah compile ini, ada 10 sesi total, nggak 13, dan saya tinggal perbaiki. Nanti trainer-trainernya bukan dari luar lagi, tapi dari kami sendiri. Ya, kami telah siapkan ini. Jadi ini materinya keren banget. Ya, bicara tentang apa ini? Bicara tentang banyak hal. Ya, ini original purpose. Ini bicara tentang penghalang kemaksimalan. Ini bicara tentang problem emosional. Saya tadi ngobrol dengan Mbak Tuan ini tentang problem emosional. Pria itu problem emosionalnya kadang tak terkendali. Kenapa itu? Pertama ada dark side. Ada dark side. Ada namanya parenting, pola asuh yang salah. Dan kemudian memang secara medis itu hari-hari ini menurut WHO yang kemarin disampaikan itu berapa? Ini di ruangan tertutup ya. Orang gila itu enggak, di sini nggak apa-apa kan, saya nggak akan diperkarakan kan. Kalau ada 4 orang itu 1 gila.
Iya, dulu 10 loh. Dulu 10. Sekarang 41 itu terakhir WHO. Kemarin disampaikan berapa? Sama apa? Berapa itu kemarin? Dan kemarin dia sebut dan Calvert itu dalam penelitiannya di rumah sakit itu orang sakit itu 75% sampai 85% karena kejiwaan. Tapi sekarang ini tahun ini adalah tahun tekanan, tahun depresi, bukan resesi tapi depresi. Ya, dan saya tadi sempat ngobrol, saya dapat masukan untuk materi ini bagus, ya. Jadi tentang problem emosional, kemudian tentang apalagi itu gaya komunikasi, kita bahas tentang komunikasi. Jadi kesulitan pria itu ada di komunikasi, ya. Yang kedua adalah tentang keuangan, yang ketiga adalah tentang seks. Nanti dibahas. Ini 3. Ini akan jadi error dalam relationship dengan keluarga, dengan orang lain. Orang akan selek dengan orang lain juga karena keuangan. Hati-hati, ya. Ini dibahas, saudara. Jadi ini akan dibahas tuntas. Nanti yang 3 ini kami bahas di Pak Sutri. Saudara kalau nggak ikut rugi, saudara, ya. Dan itu kapasitasnya berapa? Koindra ada 90 orang ya? Hah? 45 pasang. Nah itu. Jadi diharapkan ada 45 pasang ikut ini. Nah, oke, lanjut. Ini filosofi. Nah ini waktu saya pergi ke Papua. Nah, waktu pergi ke Papua, yang kemarin saya sudah cerita. Ini ke Papua terus berikutnya. Terus ya ini waktu ke Biak. Ya, mereka antusias terus berikutnya. Nah ini coba di setel. Dipencet. Di sini agaknya. Ada videonya kan? Nah itu dia, ini dipencet nih. Nggak bisa? Nggak bisa, nggak apa-apa. Nggak bisa ya? Ini trainer kita ini yang kita sudah siapin. Ini trainer di depan. Ya, ini trainer kita ini luar biasa mereka. Ya, kenapa dia mati? Ini yang dihidupin. Oh, mungkin takut sama lampu kali ya. Udah nggak? Ini nggak bisa dipencet nih. Nggak bisa. Apa tadi tulisannya apa? Ya udah nggak bisa. Oke. Oke, ditutup. Saya minta waktu 15 menit lagi. Ini lebih 15 menit ya. Itu selesai, habis itu diskusi. Poin yang berikutnya, materi berikutnya. Jadi saudara, itu saya presentasikan ke pimpinan kami. Jadi saya punya komunitas. Saya bisa membentuk dengan 9 orang. Hanya 1 memang itu dari luar. Memang nanti saya jelasin di sini ini tentang komunitas. Gak gampang. Kami punya 9 orang, saya sebut aja nama-nama mereka. Pak Krisasian, oke, karena udah nyambung dari saya pernah pergi ke Papua 2006, ketemu dia pertama kali untuk dia ikut camp di Papua. Kemudian Gideon Simbolon, Sulis yang pernah jadi pelatih LBC, kemudian Togap Simanjuntak, terus kemudian tadi itu Nathanael Subagio, Diki, ya itu semua tim kami. Mereka ada di departemen dulu di CMN. Kemudian Riben Suma. Jadi itu bendahara kami, bendahara biru. Jadi dia saya jadikan bendahara karena orangnya teliti dan orangnya memang saklek-saklek, saya suka ya. Jadi kadang orang gak suka dengan yang saklek ya, saya suka dengan yang saklek karena bicara tentang uang. Terus siapa lagi ya? Itu ada 7 ya, 8 saya, 9 yang 1 ini baru bergabung ya, dia rektor dari STT, sekarang dia rektor ya. Tapi ya
nyampein materi itu ya harus ngikutin pola ini semuanya, nggak bisa nggak gitu ya. Oke, jadi perlu membangun yang namanya komunitas yang membangun ya. Saudara, kita harus punya komunitas yang membangun. Seperti apa komunitas yang membangun? Ada 3 tahapan ya, ada 3 tahapan, namun sebelum coba dikeluarin. Nah, ini ayat-ayatnya saya tidak akan jelasin, terus keluarin aja semuanya. Kenapa nggak mau ya ini ya? Hah? Kebablasan ya? Nah, ini ayat-ayat firman Tuhan. Yang pertama adalah ketika kita membangun sebuah komunitas, mulailah dengan yang pertama adalah komunitas yang sehat. Saudara harus punya komunitas yang sehat. Kalau enggak susah sekali. Ya, punya teman. Saya belakangan berpikir begini. Bukan egois. Saya tidak akan berteman dengan orang yang memang nggak mau diajak berteman gitu loh. Ya. Kenapa? Karena kalau kita punya teman tapi toksik, kemarin kan diajarin tentang toksik ya, itu mengerikan sekali. Nggak mau saya. Kecuali saya kuat untuk nolong dia. Tapi kalau dia juga kuat, susah juga nanti. Ada teman-teman yang ngeyel begitu, saya nggak mau. Saya nggak mau. Lebih baik saya menghindar. Bukan berarti saya nggak suka. Itu loh. Carilah teman yang bisa membangun saudara, komunitas yang sehat. Ini Amsal bilang apa? Siapa bergaul dengan orang bijak jadi bijak. Siapa berteman dengan orang bebal ya malang. Ini dia. Ini dia. 1 Korintus pasal 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. No. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Makanya sadarlah. Sadar kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Kenapa? Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang orang yang membawa kita kepada keburukan, akan rusak kita. Kita akan kembali kepada dosa, kepada kesalahan kita. Kenapa? Ya. Karena apa? Di antara kita itu ada orang yang tidak kenal Allah, artinya nggak tahu membedakan yang baik dan yang jahat. Hati-hati saudara. Kecuali saudara memberitakan sekali-sekali boleh. Tapi yang namanya komunitas, saudara mesti memilih. Hal itu katakan supaya kamu merasa malu. Ya. Menurut Healthy Line, bahaya tidak punya teman, ini saudara, orang yang tidak memiliki teman cenderung mengalami kesepian secara lebih sering. Kesepian bukan hanya sekedar perasaan yang tidak menyenangkan, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya depresi. Makanya harus punya teman. Ya. Coba lihat sebelahnya, model-model orang depresi. Ya. Jadi jangan merasa kuat saudara, sendiri. Gak bisa. Ya. Nih. Penelitian menunjukkan bahwa kesepian dapat mempercepat proses kematian. Iya loh. Sama Howard siapa sebenarnya? Aduh saya lupa. Jack Howard atau siapa itu? Yang kaya raya, tetapi dia pindah dari hotel ke hotel seorang diri, rambutnya udah mulai panjang. Ya Howard pokoknya belakangnya ada Howard, kukunya udah dibiarkan begitu rupa. Dengan meninggal mengenaskan, duitnya banyak. Kenapa? Karena dia berasa dirinya gak berarti, menyendiri. Ya, jangan kayak begitu. Ya. Kondisi ini menyoroti betapa pentingnya peran teman dalam mendukung kesejahteraan mental dan emosional kita. Makanya pergaulan yang baik akan membuat kita baik. Penting loh. Punya komunitas, ya mulailah dari sebuah komunitas. Nah selain itu
Headline juga mencatat bahwa tetap bertahan dalam hubungan pertemanan yang beracun tidak akan membawa kebahagiaan dalam hidup seseorang. Beracun tadi itu toxic. Toxic. Hubungan pertemanan yang beracun dapat memberikan dampak negatif yang signifikan. Jadi kalau saudara temannya itu ngaco, ngomongnya, saya bersyukur di komunitas pria di GB ini, tapi ada juga komunitas-komunitas yang saya kumpul itu, mau pelayan Tuhan, mau orang Kristen, mau apa, ngomongnya ngaco. Kadang ngomong dipleset-plesetin, yang porno-porno begitu. Udah jangan jadiin teman. Ya. Saya ada komunitas waktu itu, ketika pesan makanan, ini satu orang ini memang bukan dia, masih satu orang ini memang aduh ngeri banget, toksik. Misalnya orang pesan telur rebus setengah mateng, ya. Pesan telur rebus setengah mateng, misalnya gitu kan, satu, kenapa satu, punyamu kan dua, gitu. Itu toksik gitu, kacau. Walaupun itu canda, tapi itu toksik. Ngeri loh saudara, punya temen yang ngaco begitu, makanya saya udah nggak mau lagi. Enggak lah. Kami punya komunitas, salah satunya hamba Tuhan ini mau gabung di Gereja Betel Indonesia. Saya suka bareng, ngomongnya itu tentang firman, ngomongnya itu tentang pelayanan, ngomongnya itu tentang keluarga gitu ya. Dia bilang enak begini ya, jalan pagi Citra 8 gitu. Promosi di Citra 8 ya, ini yang punya Citra 8 nggak hadir ya, gitu ya. Jadi itu saudara ya. Nah, 7 dampak ketika saudara nggak punya teman. Ini dari sukabumiupdate.com. Kesepian biasanya, orang nggak punya teman. Kemudian tidak percaya diri, ya. Kemudian keterbatasan kemahiran bersosial. Jadi orangnya nggak, sulit sekali untuk, ya. Jadi introvert, kalau introvert, saya introvert tapi saya suka bergaul, beda, ya kan? Gitu. Kecemasan dan depresi, ya. Gangguan terhadap karir, pekerjaan. Saudara kalau punya komunitas, minimal saudara itu bisa tukar pendapat apa, terus kemudian tiba-tiba usaha apa bro, usaha ini, oh ya aku kayak ini, oh ada temanku butuh loh, ya nanti saya kenalkan ke teman. Nah itu kaitannya dengan masalah karir. Kalau anak-anak yang sekolah itu dia akan mengalami yang namanya masalah studi, ya. Ada itu nggak mau sekolah. Jadi kenapa? Karena temannya gadget. Jadi ketika gadgetnya diambil, ngamuk itu saudara, ngamuk. Dibawa juga ke psikiater, segala macam nggak berubah. Kenapa? Karena dia sendiri. Perilaku menyimpang. Saudara tahu, Daud menyimpang, ya kan? Karena sendirian. Penyimpangan seksual, ya. Saudara tahu, ketika Elia juga sendiri, penyimpangan apa? Frustrasi, rasa diri hebat tapi frustrasi. Penyimpangan loh itu. Nggak percaya diri. Yunus juga sendiri kan? Ya, bukan. Setelah menyelamatkan Niniwi, dia kan ada di bawah pohon. Ya, dia marah sama Tuhan. Itu pohon tumbuh tiba-tiba layu. Terus marah itu Yunus. Jadi ada secara mental, dia gangguan mental. Itu udah gangguan. Jadi saudara ada penyimpangan, kurang keterlibatan sosial, ada kegiatan ini. Saudara coba, kalau saudara di lingkungan itu suka ada pertemuan atau apa, saudara menyendiri, nggak mau ikut terlibat. Ya. Dia mau ikut terlibat. Saya di Citra 2 Ascension
kecuali sekarang kan memang ada kesibukan dulu waktu di BG itu RT-nya kenal baik. Jadi kalau malam tahun baru 17-an, malam 17-an saya diminta. Dan mereka itu kan bukan Kristen semua. Tapi salah satunya bilang gini, oke, kita mau mulai acara. Ini Pak Pendeta, tolong doa. Bayangin sih suruh doa. Ya, gitu. Saya nggak mau doanya, yuk kita berdoa, saudara, saya akan berdoa menurut keyakinan saya. Ngapain begitu? Nggak perlu. Saya bilang, mari kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Langsung begitu. Di gedung pertemuan, waktu William, saya kan datang aja kan. William nggak undang saya, Pak RT undang saya. Pak Markus datang, saya datang. Didaulat untuk doa pembukaan. Pak Markus untuk doa pembukaannya untuk mulai acara. Oh iya. Saya nggak bilang selamat malam, assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sorry aku mengkritik kalimat itu. Kadang, maaf ya, kami pertemuan Asosiasi Pendeta Indonesia yang ngomong di depan ini, misalnya Pak Ustadz atau Pak Haji ngomongnya assalamualaikum, Namo Buddhaya. Memang di sini ada orang Buddha. Keblinger kan? Direkam ya ini. Ya, jadi saudara nggak terlibat. Oke. Jadi yang pertama saudara punya komunitas sehat dulu. Baru yang kedua, saudara menemukan yang namanya brother keeper. Daud menemukan Jonathan. Ini dia. Ya, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, seorang akan mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Tadi itu kesendirian itu berbahaya. Ya. Ada masa-masa kepicikan pria. Picik dalam terjemahannya itu picik, bodoh, stupid. Edwin Louis Cole bilang seperti itu, yaitu ketika pria itu sendiri. Saudara kalau sendiri pikirannya macam-macam. Apa yang pikirin saudara? Ya. Ini kan pria semua ya. Ada wanita di sini? Gak ada ya? Mana? Oh ada di situ. Oh ada di belakang. Sorry. Jadi biar tahu juga ada masa kepicikan pria. Kalau sendiri pria itu nanti di materi problematika seksual pria saya akan jelaskan di camp. Di sini saya nggak akan singgung. Kecuali ya saya keceplosan. Tapi ini saudara masa kepicikan salah satunya. Kalau sendiri ngapain yang dipikir? Buka HP, ya lama-lama buka pornografi dan sebagainya. Kalau sudah begitu chatting-chattingan. Tahu CLBK? CLBK Cilupa. Bahaya itu. Makanya harus punya komunitas. Kalau enggak ini bahaya, ya kan? Itu. Nah, jadi ini kisah tentang Daud dan Yonatan. Saya tidak akan jelasin, waktu saya sudah habis. Yang ketiga, menemukan mentor dan bapak rohani. Ini dia. Dia temukan saudara ya. Nih 1 Korintus 4. Jadi saudara kalau dengerin orang khotbah yang hebat-hebat, banyak, buka aja di YouTube. Dengerin pengajaran banyak sekali. Tapi saudara, kau tidak akan sedikit menemukan yang namanya orang yang mau jadi bapak, jadi mentor. Sangat sedikit sekali. Ya, Tuhan Yesus menyebut murid-muridnya itu anak. Ini Yesus. Ya, hai anak-anak. Itu menunjukkan bahwa hubungan bapak dan anak. Paulus menyebut Timotius sebagai anak. Ini dia, ya. Kemudian Paulus menyebut Onesimus juga sebagai anak. Nih ayatnya, ya. Paulus menyebut Titus juga sebagai anak. Ya. Jadi Paulus itu seperti bapak atau seperti ibu,
Ya, di dalam ayat firman Tuhan itu Paulus itu perannya sebagai bapak dan ibu. Nah, ini dia. Nah, itulah sebabnya ini pernah saya sampaikan, saudara harus punya mentor, saudara juga harus punya sahabat atau saudara ya yang membangun, dan saudara juga perlu mentor anak-anak kalau saudara mau bertumbuh dengan baik. Nanti harus didiskusi, saya mau selesai. Nah, ini data saudara ya, balik lagi. Ini adalah sebuah penelitian tahun 2021. Secara umum berdasarkan data survei, rata-rata orang di Amerika memiliki antara 3 hingga 5 teman dekat. Selain itu, survei ini juga menemukan hampir setengahnya responden memiliki 3 atau kurang teman dekat. 3 ya, 3 atau kurang, 1 atau 2, 1, 2, 3. Lebih dari sepertiga itu responden 36% responden memiliki antara 4 dan 9 teman dekat. 13% responden mengatakan memiliki 10 atau lebih teman dekat. 12% responden mengatakan tidak punya teman dekat. Dengan demikian dapat disimpulkan seperti ini. Ini dari kompas.com ya. Saya ambil dari situ. Ini dia. Ini adalah teorinya Dr. Robin Dunbar bersama dengan Susana Degis. Ya, dia katakan apa? Bahwa kita ini hanya dapat benar-benar mempertahankan sekitar 150 teman. Dan kemudian sama Susan Degis White itu dia urai lebih teliti. Kalau ini secara garis besar, saudara, dengan demikian kesimpulannya begini. Saudara umur berapa, kalikan 2, itulah temanmu. Nanti diskusikan ya. Saya umur 61, berarti paling tidak 122. Tapi lebih, saya punya teman. Mungkin ada sekitar 500 itu ya. Ya, kalau nggak percaya, Jemaat GB Citra 2 berapa? Iya kan? Ya berarti lebih saya. Kemudian yang tadi seluruh Indonesia. Iya, di seluruh Indonesia. Ya saya pergi kemana aja, sampai ke Merauke sekalipun, saya ada nomor kontak. Di Aceh saya punya. Ya, di Singapura saya punya. Ya, di Amerika saya punya. Di Eropa saya punya. Di China itu sudah 1000 lebih teman-teman. Ya. Jadi saudara, ini berarti intinya gini loh. Saudara harus punya teman yang ring luar, paling luar itu 2 kali umur saudara minimal. Nanti saudara cek ya, coba diskusi. Kemudian masuk ring berikutnya itu menurut Robin Dunbar itu 15. Yang mulai deket-deket. Saya pikir saya lebih loh. Saya lebih. Kemudian yang paling dekat sekali 3 sampai 5 teman. Nah, Susan Degis dia membuat rincian yang lebih teliti dari ring luarnya 100 teman, kemudian ada 35 teman biasa. Tapi dirinci lagi ada 10 teman dekat. Dan yang paling terdekat ini, yang terdekat bukan paling lagi ya, paling ya udah terdekat, itu 5. Nah, habis ini saudara diskusi ya. Silakan nanti diskusi. Jadi seperti apa teman? Ini akan menentukan siapa saudara. Ya. Siapa saudara? Belum tentu orang hebat juga jadi teman. Ya Brother Roy ya. Tadi habis telepon-teleponan. Ya, ada orang hebat. Itu kan dikirim. Teman saya itu komentar. Beda ini kelasnya. Siapa bilang? Kelas apa? Ini kelas atas. Enggak. Aku sudah tidak lagi SD, SMP, SMA. Aku kuliah jadi nggak masuk kelas. Canda aja. Aku nggak masuk kelas sudah. Ya tapi belum tentu. Jadi
jadi apa yang namanya? Jadi kayak begini nih, paling masuk 150 aja. Iya, masuk 150. Oke? Oh, ini sudah selesai ya? Jadi ini yang terakhir, saudara. Ini yang terakhir. Coba nanti diskusikan. Ya? Oke? Saya pikir cukup lah. Saya 20 menit ternyata ya untuk menjelaskan ini. Jadi saudara punya pertama komunitas sehat. Komunitas sehat itu bisa masuk 150 dan 15. Tapi saudara masuk lagi ke poin yang kedua apa tadi? Brother keeper. Brother keeper ini bisa di sini, bisa di sini nih, di antara ini. Itu makanya ini nih. 10. Jadi ini diantarain sama si Susan Degis. Kemudian yang 5 ini yang dekat sekali. Saudara bisa curhat. Jadi saudara penting sekali loh. Saya bukan berarti sama Brother Roy nggak curhat, itu bukan apa. Mungkin saya curhat sama Pak Indra, ya Pak Indra Cipanya. Saya curhat sama siapa? Roy Untunga. Padahal tiga-tiganya kami itu presiden direktur. Nah ini nanti bicara tentang chemistry. Chemistry itu bukan like and dislike, no. Tetapi klik. Ya. Saya cerita ini bukan berarti saudara terus rasa jealous, enggak ada. Ya. Saya nggak habis pikir yang kemarin waktu ada webinar itu Pak Roni, siapa yang sama-sama di ruangan ya? Dia bilang sama Ibu Agustina, Pak Markus, Ibu, saya ketemu Pak Markus pertama itu langsung klik. Saya sendiri juga nggak tahu. Dia bilang klik. Saya ikut pertemuan mereka, saya diundang. Terus materi itu, Rockman bikin materi untuk gereja lokal dia seluruh Indonesia. Saya dilibatin untuk nyusun materi. Saya juga nggak habis pikir. Nah itu namanya chemistry. Bukan berarti sama yang lain nggak chemistry. Tapi memang benar-benar kadang-kadang sama bantuan tertentu saya nggak mau. Saya sih hello aja 150. Tapi ada juga bantuan yang dekat. Nah di gereja lokal kami ada tim kami dekat banget gitu loh. Itu udah nggak usah diomong kalau di gereja lokal. Saya ngomong yang di luar kan. Itu yang di luar seperti itu. Oke, gitu aja. Saya nggak terlalu panjang lebar. Coba dibikin kelompok ya, berdua atau berapa. Sebentar, mungkin teman-teman ada yang mau boleh tanya jawab dulu ya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya nggak nih mengenai I need a friend or I need a brother keeper. Jadi maksudnya kita perlu seorang teman atau kita perlu seorang brother keeper. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Nah, kalau contoh brother keeper tadi Bang Obed nah sama Bro Subur, nah itu mungkin salah satu contohnya, itu mungkin brother keeper secara nggak langsung. Ada teman-teman yang mau bertanya? Kalau nggak ada, sudah diskusi aja ya. Kalau saya sebenarnya sih ada satu pertanyaan Pak. Apa yang bisa membedakan kita tuh sebagai brother keeper dan sebagai seorang sahabat Pak? Ya, sebenarnya brother keeper itu kan istilah teman penjaga. Teman penjaga kan juga sahabat. Saya tidak cantumkan ayatnya di dalam kitab Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Nah, itu brother keeper. Ya, itu brother keeper. Nah, saya mau batasi tentang brother keeper, saudara. Saudara jangan pernah menuntut ketika membangun brother keeper. Dalam pengertian gini. Pertama, katanya brother keeper, kok gak perhatiin saya? Itu namanya vacuum cleaner. Ngerti maksudnya ya? Justru brother keeper itu, kita itu kasih itu memberi bukan artinya bukan memberi duit loh ya, memberi. Ya.
rela memberi perhatian dan lain-lain. Itu brother keeper ya, yang harus diperhatikan loh. Jangan pernah saudara, wah kita pria Betel diajarin brother keeper, Pak Markus cerita panjang lebar, teori, kenapa? Gak ada perhatian aku. Itu namanya vacuum cleaner. Saudara nggak begitu. Kecuali saudara bina orang baru, itu pun harus ditanami nilai-nilai. Nah ini kan bukan orang baru ya. Ada yang baru tapi stok lama. Ya, jadi kayak gitu ya. Terus yang berikutnya adalah ini saya to the point ke saudara. Saudara kalau bilang brother keeper memang harus peduliin segala-galanya. Tapi misalnya kalau teman kita nggak punya duit, ya kan? Ya. Kalau saya sih pantang banget sih, sorry ya, saya pantang sekali. Saya lebih baik perut saya keroncongan daripada saya minta-minta. Sorry, saya tanamkan begitu. Saya dengan ini yang di luar ya, yang di dalam juga sama. Di luar dengan Pak Indra, dengan Pak Roy, Untu, terus kemudian dengan Ripin Suma, dengan yang di Lampung itu siapa namanya Pak Hengki, yang di luar ya. Mereka ngomong begini, kenapa brother aku berteman dari tahun 99 sampai sekarang itu tetap bisa langgeng teman. Saya bilang kenapa? Memang ada apa dengan saya? Dia ketawa. Brother itu terlalu polos. Brother itu gereja dia besar loh. Saya nggak mau misalnya dia punya gereja yang ibadahnya 1000. Saya bilang, kapan jadwal saya? Itu pantang buat saya. Pantang banget. Makanya dia senang berteman sama saya. Jadi ini contoh ya. Jadi teman-teman begitu. Saya tidak mengizinkan saudara, tapi itu kalau saudara rela silahkan. Tapi saya nggak pernah mengizinkan dalam benar ini. Saudara ini kan brother keeper ya. Ya pinjemin saya duit dong. Kasih saya duit dong. Nggak begitu. Kalau digerakkan Tuhan, saudara berdoa. Misalnya saya mau sama Bro RD ini brother keeper, saya itu kekurangan, saya berdoa sama Tuhan. Kalau dia gerakin pasti dia kasih saya. Kalau enggak perlu. Bro, tolongin dong bro. Aku belum minum bro. Tolong ambilin minum bro. Sorry ya, ini saya harus ngomong apa adanya. Nanti kalau itu nggak dibangun, merusak yang namanya brother keeper. Jadi intinya adalah saudara brother keeper itu kita memberi bukan menerima. Kita bukan vacuum cleaner. Ya ngerti ya saudara ya? Nah ini perlu dibangun. Nah itu kayak yang saya paham ya? Ya. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi? Sebenarnya sih ada satu lagi sih Pak. Ya nggak apa-apa. Kalau best friend sama brother keeper Pak. Ya. Teman tadi nih. Teman terdekat best friend. Ya. Bisa jadi brother keeper atau ada batas sih Pak? Jadi nanti dibangun jangan dibuat rumus 1 tambah 1 sama dengan 2 loh ya. Ya jangan dibuat begitu. Tapi itu nanti tergantung dengan berjalannya waktu. Ya berjalannya waktu. Saya dengan yang di Lampung, Pak Hengki itu benar-benar cerita apa adanya. Cerita apa adanya. Hanya satu yang saya nggak pernah cerita, mulut saya buka, dia juga nggak pernah, yaitu tentang yang tadi itu. Selebihnya cerita. Bagaimana dulu waktu kami ngalami pergolakan di gereja, saya cerita sama dia apa adanya. Saya terbuka habis-habisan. Dan inilah teman terdekat. Best friend itu Pak. Best friend. Gitu. Ya, bukan berarti aku nggak cerita. Aku nggak cerita sih. Brother Roy udah tahu kondisi saya. Dia udah tahu persis. Jadi bukan berarti Brother Roy bukan best friend, bukan. Tapi yang saya cerita yang di luar. Di dalam sih nggak usah diomong. Gitu ya. Ngerti ya maksudnya ya? Paham. Gitu. Ya. Jadi ada yang memang dia mau dengerin habis. Ya. Kalau kesah saya dia mau dengerin.
Dan bahkan dulu di awal-awal masih di gedung ini, ya yang saya kemarin cerita di khotbah saya itu ya, itu dia lebih mendukung Pria Sejati saat itu, dan bahkan bikin ulang tahun Pria Sejati, traktir di highlight. Saya duduk di apa namanya, Pinggir highlight. di pinggir highlight duduk di situ. Bayangin, kalau saya seorang gembala dan dia tahu bahwa saya gembalanya, saya diajak, tapi saya nggak diajak. Dan saya nggak mau misalnya ngomong-ngomong sama panitia, ini aku gembalanya, mau pantang buat saya. Ya, tapi dari situ saat itu ya, ini sakitnya di sini. Sakit jantung gitu Pak, sakit jantung, bukan sakit hati itu, sakit jantung gitu. Ya, jadi itu saya cerita sama ini teman ini, karena yang saat itu saya nggak mau, kenapa saya nggak mau cerita yang begitu dengan Radroy dan kawan-kawan, kan juga dalam masa pertumbuhan nanti juga mengganggu ganggu iman, ganggu apa, saya nggak mau. Ya, nah, bukan berarti levelnya lebih rendah, bukan, tapi kan kita nggak mungkin cerita sama anak juga hal pergumulan kita dengan istri, kan cerita sama anak, ya itu bukan karena levelnya lebih rendah, enggak kayak gitu ya. Paham ya? Takut nggak ngeklik aja. Bukan nggak ngeklik, itu justru akan membuat Toxic. ya buat anak jadi toksik, buat kita, Lepas. buat jadi saya dia yang pelepasan, dia kemasukan. serap. Jadi dia yang serap Pak ya, kita yang lepas. gitu. Jadi ngerti ya, paham ya Paham, maksudnya ya. paham. Oke. Ya. Teman-teman ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, bikin grup. Oke, Bang Obed. Ada yang mau saya tanyakan kepada Bapak. Kalau menurut saya ya, kalau brother keeper ini ya mungkin ya sesama kita yang Kristen lah. Tapi apakah untuk teman terdekat tadi dalam lingkup yang 5 orang ini, atau yang 10 teman dekat, apakah di luar dari agama Kristen bisa? Terima kasih Pak. Ya, jawabannya adalah maybe no, maybe yes. Bisa iya, bisa tidak. Nah, kenapa saya bilang bisa iya? Ada satu contoh, karena ada contoh, tapi ini nggak umum. Ini hanya tertentu saja. Dan kita nggak bisa kayak begitu, karena ketika kita ngadepin pergumulan kan beda. Kecuali kita itu berbangsa dan bernegara bisa, ya kan? Tapi kalau sudah menyangkut misalnya tentang cerita pergumulan, cerita tentang iman, itu juga pasti nggak nyambung. Jadi itu nggak sampai best friend, itu hanya friend. Contoh ya, Pak Jarod Wijanarko itu punya rekan bisnis bukan orang Kristen. Mungkin sampai di situ bisa. Karena apa, dapat dipercaya ini orang. Pak Jarod bisa keliling-keliling di seluruh Indonesia, bisnisnya dipegang sama ini. Bisa. Karena dapat dipercaya. Tapi kalau sudah menyangkut misalnya keyakinan segala macam, kayaknya itu perlu ya. Jadi makanya saya bilang maybe no, maybe yes. Tapi sebenarnya jawabannya ya no kalau sampai ke the best friend. Tapi kalau friend, teman dekat mungkin masih bisa, ya, gitu. Ada lagi Bang Obed? Teman-teman ada lagi? Oh, ini udah paham semua Pak, di teman-teman kita nih Pak. Oke, kalau gitu kita diskusi aja Pak ya. Masing-masing mungkin yang perlu didiskusi ini yang tadi Pak Markus bilang umur kali 2 ya Pak? Umur kali 2 ya. Umur kali 2. Terus mungkin kita pilih yang benar-benar best friend kita tuh berapa. Terus kita perlu koreksi. Kita punya mentor nggak sih? Punya brother keeper nggak sih? Nah kalau mungkin belum ada, coba mungkin ditelaah ya. Maksudnya apa sih yang bisa
syaratnya apa sih kira-kira yang bisa jadi brother keeper, jadi brother keeper kita? Gitu. Dan menurut kita brother keeper kita tuh harus seperti apa sih? Gitu. Ya mungkin berapa? Bertiga berdua ya, berlima aja ya, semeja aja ya, semeja ya. Waktunya Pak Markus mau doa nanti jam 10 ya? Sudah ada yang ganti. Oh, sudah ada yang ganti. Berarti kita boleh sampai jam 10 ya Pak? Ya boleh. Oke. Erwin yang ganti. Bukan. Bukan. Betul. Oke, berarti kita boleh diskusi sampai 25 menit deh, 10 kurang 15 nanti. Atau mungkin kalau teman-teman nanti pas diskusi ada kendala yang mungkin ada yang mau ditanyain, nanti boleh. Nanti mungkin kita bisa, apa Markus nanti mungkin bisa bantu Ya. untuk menjelasin. Karena sebenarnya brother keeper ini luas sih, menurut saya luas sih. Terkadang kita agak susah buat membedakan mana yang teman baik sama brother keeper. Karena kita anggap teman baik itu, tadi kan kalau yang beda agama mungkin kita bisa media sama kita. Nah biasanya yang seagama itu yang agak susah buat kita bedain. Apalagi sering kasih firman terus dikasih. Nah kita anggap itu brother keeper, tapi sebenarnya bukan. Belum tentu itu brother keeper. Ya. Sorry. Kalau ada yang masih mau apa sih namanya? Timus, Nagasari, Nagabonar, masih ada di sini di sebelah kiri. Sama kue pisang atau mau ngopi, silakan sambil santai aja ya. 30 menit deh sampai jam 10 kurang 10. Silakan kok. Oke. Bro, saya bertanya tolong nanti saya tanya ke Bro Erdi dulu ya, silakan. Sama seperti diskusi. Ya, oke. Menurut Bro Erdi sebagai teman dekat itu intensitas perhubungan misalkan dalam seminggu atau satu hari berapa kita kontak, kita WA gitu. Sebagai teman ya, teman dekat. Tergantung kalau menurut saya. Jadi teman dekat itu nggak perlu setiap sejam sekali menghubungi, itu nggak perlu. Tapi teman dekat itu biasanya tahu kapan teman kita lagi susah, kapan teman kita lagi senang. Oke, jadi nggak perlu setiap hari. Nggak perlu. Biasanya kalau yang kayak gitu malah biasanya udah ngeklik. Terkadang kita punya kontak, bisa kayak ada kontak batin. Oh kita tahu nih, kita ngeliat mukanya aja, wah lagi sedih. Kita bisa tahu. Tahu mungkin dia udah 2 hari nggak kontak saya, wah saya udah langsung kontak. Saya WA, gimana halo. Terkadang orang biarpun teman baik pun dia perlu waktu untuk sendiri. Terkadang. Nah, kadang-kadang kita kalau misalnya tanya terus, mungkin dia juga merasa terganggu, annoying. Bahasa Inggrisnya annoying gitu. Jadi nggak ada batasan, tapi biasanya kalau teman baik itu dia belok kanan sedikitnya kita udah tahu nih, oh lu kamu lagi ada masalah gitu. Atau dia ngeliat kita gini kita udah tahu gitu. Ya. Tolong ini pertanyaan boleh didiskusiin. Kapan kita tahu bahwa ini sebagai seorang teman baik atau sebagai seorang brother keeper? Ya. Mungkin nanti kalau misalnya lagi diskusi ada yang mau bertanya nih kayak Koyogi ini boleh juga bisa dilanjutin diskusinya. Ada lagi Koyogi? Udah diskusi dulu deh sama teman-teman ya. Ini menarik juga nih. Brother keeper, apakah seorang brother keeper?
keluarin yang bapak asli. Tahu yang apa sih itu bisa kirim sebentar ya. Nah, ini. mau muncul dulu. Kirim ke WhatsApp-nya. Mau munculin ini di sana. Ada nggak sih? Nggak ada. Mau kirim dulu ya. Tunggu ya, Pak. Boleh aja. Sesuatu